Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita sebentar lagi akan beribadah, namun sebelumnya mari mengawali hari Minggu ini kita akan dengarkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh ada lagi di hari ini, hari di mana kami akan beribadah, memuji Tuhan bersama umat-Mu. Namun sebelumnya kami mau melandasi hari Minggu ini dengan firman-Mu. Sekali lagi ya Roh Kudus, tolong kami terangi dan pimpinlah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah siapakah yang layak beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, Alkitab menegaskan bahwa tidak semua orang dapat masuk ke hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ia adalah kudus. Sehingga tanpa kekudusan kita pun tidak dilayakkan untuk menghampirinya. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1, 15-16. Jadi saudara, kita tak dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan, tanpa kesucian hati. Nah, itulah sebabnya ya kita bersyukur. Kenapa? Karena tentu untuk menjadi orang yang layak dan yang berkenan, apalagi kudus, ya tentu kita tidak mampu. Tapi kita bersuka cita, bersyukur karena Kristus telah mati bagi kita. Dan Dia telah menyerahkan hidupnya ganti kita. Sehingga kekudusan itu boleh sungguh kita alami dan boleh kita terima di dalam iman percaya kepadanya. Ketika kita menerima Dia dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Jadi saudara, itu dasar secara yuridisnya bahwa kita orang-orang yang memang tidak bisa kudus kalau bukan Allah yang menguduskannya. Nah, tetapi yang kedua, dalam pertanggungjawaban etis kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dan sudah dikuduskan, maka mari kita menjaga dan memelihara kekudusan itu. Dan inilah terkait dengan kita beribadah kepada Tuhan. Jadi pemazmur menyampaikan seperti ini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabannya adalah yang boleh datang menghampiri Tuhan atau naik ke gunungnya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 4 dalam Mazmur 24. Jadi saudara, ketika kita sudah diselamatkan, kita harus berikan pertanggungjawaban di dalam hidup kita, dalam sikap etis dan kesaksian kita. Bukan sembarang, bukan hidup asal-asalan. Mari kita mengingat itu. Yang disebut di sini dikatakan orang yang bersih tangannya. Bersih artinya tidak bersalah atau bebas dari kesalahan. Sedangkan tangan berbicara tentang tindakan. Jadi orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela, yang bebas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Tapi jika kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan ketika kita datang kepada Tuhan mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita bersyukur karena kita punya saluran, kita punya jalan, kita punya solusi. Bahwa tentu kita tidak bisa bebas dari yang namanya kesalahan. Tapi kita tahu bagaimana kita sungguh-sungguh dapat diampuni dan dilayakkan untuk kita diterima dan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini yang sungguh indah di dalam Tuhan. Selain itu, orang juga yang memiliki hati yang murni. Murni artinya bersih, jernih, tidak ada hal-hal buruk yang tersimpan dalam hati. Keadaan hati seseorang sangat menentukan segalanya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Muncul pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itulah yang disampaikan tadi. Nah, karena itu mari kita juga menjaga hati ini.
Oleh sebab hati ini adalah pusat perhatian Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat paras rupa, tapi di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Nah saudara-saudara, dalam Kristus, bila hati kita bersih, maka secara otomatis akan berdampak pula terhadap ucapan dan mulut kita. Dan itulah yang Tuhan nilai dan lihat ketika kita beribadah. Kalau masih ada ganjalan, kalau masih ada sakit hati, kalau masih ada dendam, kalau Anda masih benci dan macam hal, sehingga kita datang dengan sikap hati yang demikian, maka sesungguhnya kita tidak pernah akan dilayakan dan tidak pernah akan menikmati ibadah itu dan tidak pasti diberkati. Karena itu mari kita menjaga sikap kita ketika kita sudah di dalam Dia, beribadah kepadanya. Karena dengan demikian kita menjadi persembahan yang harum, yang hidup, yang berkenan dan yang memuliakan Tuhan. Setiap orang yang terlibat dalam segala bentuk apapun, ya, segala hal yang jahat, tentu tidak akan layak untuk menerima berkat dan tidak akan layak juga untuk diterima dalam beribadah kepadanya. Karena itu mari kita pastikan hari ini kita beribadah, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dengan memperhatikan dua hal tadi. Kita punya tangan yang bersih, perbuatan-perbuatan yang tidak bercela, tapi juga dengan hati yang murni, hati yang bersih, menjaga segala kejahatan, kekotoran yang menodai diri kita, sehingga kita bisa menikmati berkat dalam ibadah sepanjang hari ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, mengajar kami untuk sungguh-sungguh menjaga hati kami, menjaga hidup kami, karena kami sudah disucikan, dikuduskan Tuhan. Kami betul-betul dapat memeliharanya dengan kami hidup untuk berkenan kepadamu senantiasa. Ampuni salah dosa kami dan layakan kami untuk beribadah dalam minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu hari ini. Selamat beribadah dan melayani Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.